Selamat pagi, Jess. Nih saya buat konten di sela-sela pohon ini. Ya, ada pertanyaan dari Ibu siapa itu? Sebentar, saya lihat dulu. Sunano. Oh, Bapak atau Ibu Sunano ya. Berhubungan dengan berhubungan dengan apa namanya? Saya panas Jess habis nge-gym. Ya, habis nge-gym jadi berat. Berhubungan dengan suplemen ya, suplemen. Saya selalu menyarankan ada 8 suplemen ya. 8 suplemen. Liposomal glutathione, probiotik, MCT, D3K2, magnesium, kalsium, propolis, royal jelly. 8 ya, 8. Nah, 8 ini yang bisa diminum untuk anak-anak dan harus diminum untuk anak-anak adalah royal jelly. Kalau propolis harusnya anak-anak minum, cuman kalau propolis yang untuk anak-anak itu jenisnya adalah propolik, dia bentuknya kapsul sehingga bisa dibuka jadi puyer. Cuman harganya mahal banget, makanya saya tidak pernah tunjukkan. Harganya mahal, hampir 1 juta itu, mahal banget. Propolik namanya ya, itu kalau untuk anak-anak. Kalau yang mau nanti saya spill, tapi tidak ada di pasar umum. Nah, kemudian royal jelly untuk anak-anak bagus. Kalau mau anak-anak itu spesial, itu ada pollenergy, bee pollen. Bee pollen itu adalah pollenergy, itu serbuk sari bunga jantan yang diolah oleh lebah dengan liurnya lebah dan smart, membuat anak-anakmu pinter. Itu semuanya produk perlebahan ya untuk anak-anak. Kemudian MCT. Nah, MCT ini akan membantu usus anak-anakmu dan juga untuk otak anak-anak. Itu MCT. MCT dari kecil bisa diminumkan. Terus kemudian probiotik. Probiotik itu dibutuhkan banget karena kamu membutuhkan probiotik untuk tubuhmu. Jadi untuk anak-anak seluruh produk perlebahan bisa, cuman beda-beda jenisnya ya. Kalau anak-anak itu bisa pakai propolik, bee pollen, royal jelly itu untuk anak-anak. Terus kemudian MCT, terus kemudian probiotik untuk anak-anak. Ini bisa banget. Tapi kalau liposomal glutathione tidak bisa. Liposomal glutathione itu untuk anak-anak, untuk orang-orang yang sudah berusia 25 tahun ke atas. Karena kalau di bawah 25 tahun, livernya masih produksi glutathione untuk di bawah umur 25 tahun. Kalau magnesium itu berhubungan dengan orang-orang yang udah mager. Karena magnesium itu buat orang-orang yang suka kram, suka kaku gitu. Kakinya gampang bengkak gitu, yang udah punya masalah-masalah degeneratif itu magnesium. Kamu yang tidur suka kram, itu magnesium ya. Terus bapak-bapak, ibu-ibu yang bergerak dikit perutnya kram, itu magnesium. Itu membantu banget ya, kamu butuh magnesium. Terus kemudian kalau kalsium, nah kalsium buat teman-teman yang aktif minum. Tapi kalau untuk ibu-ibu saya tidak sarankan, karena seringkali ibu-ibu itu kalau butuh kalsium minumnya susu. Susu tidak ada kalsiumnya itu. Janganlah, udah berhenti minum susu lah, jangan minum susu. Saya udah nak minum susu. Kamu kalau mau minum susu, jadikan aja campuran kopi, Jess. Dan diminumnya siang jam 1 sampai jam 7 malam. Di antara jam itu, minum aja 1 gelas. Itu udah membantu. Ya. Terus kemudian apa lagi itu? Ya itu ya, liposomal glutathione, probiotik, MCT, D3K2. Nah, D3K2 itu kalau anak-anakmu rajin olahraga, senang beraktivitas, tidak perlu D3K2. Tapi kalau kamu yang udah usia 20 tahun, 25 tahun ya butuh D3K2. Udah kerja, itu kamu butuh D3K2. Kalau anak-anak sekolah kan berangkat pulang istirahat di sekolahan, dia dapat sinar matahari bagus ya. Cuman K3, D3, K2-nya yang kurang. K2 itu untuk membawa kalsium supaya ke tulang, supaya tulangnya kuat. Nah, itu Pak Sunano. Mohon diperhatikan di situ sehingga ini informasi bisa membantu ya. Anak-anak boleh minum suplemen, boleh. Probiotik, MCT itu dibutuhkan banget. Probiotik, MCT, propolis, tapi bentuknya yang
yang propolis yang bentuknya kapsul ya, karena bisa dijadikan puyer, kecuali kalau anak-anak bisa menelan. Nah itu pakai propolis yang tablet boleh, royal jelly tablet boleh. Nah royal jelly juga ada macam-macam, Jess. Itu royal jelly yang sering kali saya sampaikan itu royal jelly yang sudah dynamic trio. Di dalam royal jelly itu ada polynergy dan ada propolisnya. Royal jelly itu makanya royal jelly lebih laris ketimbang propolis. Karena di dalam propolis 100% propolis, kalau di dalam royal jelly itu ada propolis dan ada polynergy-nya. Karena kalau royal jelly asli kamu minum langsung royal jelly-nya, wah enggak betah kamu, pahitnya minta ampun. Royal jelly itu pahit. Jadi kamu dibohongin orang kalau kamu minum royal jelly itu, makan royal jelly itu adalah manisnya, kamu dibohongin. Ya, yang betul royal jelly itu pahit. Itu sebabnya royal jelly tidak bisa dimakan sendirian dengan kita. Pasti ada madunya, pasti bergabung dengan madu. Kamu kalau membeli madu, nah membentuk busa yang putih-putih di atasnya madu, nah itu royal jelly. Ya, atau yang bulat-bulat kecil-kecil, nah itu polynergy-nya, polennya yang ada di dalam madu. Tapi kalau madu kita enggak ada kayak gitu ya, madu di Konoha enggak ada. Bahkan madu di Konoha yang tutupnya meledak aja dibilang asli. Nah, bukan Jess, itu madu fermentasi itu. Kalau kamu punya madu terus kemudian ditutup dan kemudian ketika dibuka tutupnya bluk gitu, itu fermentasi itu, kadar airnya tinggi banget itu. Saya tidak rekomendasi untuk kesehatan kalau itu. Ya, madu yang betul-betul asli itu adalah madu yang kamu temukan di hutan langsung kamu makan. Nah, itu asli itu, betul itu. Ya. Tapi madunya madu alam, bukan madu dari lebah peliharaan. Kalau lebah peliharaan, nah tergantung bunganya bunga apa. Ya, kalau lebah peliharaan kamu harus lihat bunganya bunga apa. Bisa memabukkan, bisa. Kalau bunganya itu bunga yang di Afrika itu, apa itu namanya itu? Apa sih itu namanya? Helium, ya itu bunga-bunga yang memabukkan itu. Ya itu bisa madunya memabukkan. Gitu. Tapi kalau madu yang buatan, madu yang lebahnya dipelihara, saya ngerinya itu lebahnya dikasih makan gula. Itu masalahnya. Jadi lebahnya memakan makanan yang bukan serbuk sari bunga jantan. Sehingga itu pasti akan membentuk fermentasi dan kemudian kadar airnya tinggi gitu. Makanya saya tidak sarankan. Ya, kamu kalau beli madu-madu itu di supermarket juga kamu harus lihat kadar madunya berapa persen. Yang saya tahu kadar madunya cuma 10%, 20%, 30%. Terus kemudian 70%-nya air sama gula. Nah itu lebih baik jangan diminum untuk kesehatan. Tapi kalau kamu campur buat minuman manis ya monggo silahkan. Tapi kalau untuk kesehatan aku tidak merekomendasi. Ya, kalau kamu mau pilih madu yang bisa untuk kesehatan yang kadar airnya di bawah 17%. Nah itu baru kamu makan madu itu sehat. Setahu saya madu-madu yang seperti itu harganya pasti di atas 500.000, di atas 1 juta, itu pasti itu. Ya, karena memang prosesnya tidak gampang. Kayak madu high desert itu prosesnya diteteskan dalam suhu minus kan. Jadi itu sangat mahal. Jadi kayak madu alfalfa itu madu kering itu karena di padang gurun madu alfalfa. Jadi kadar airnya pasti di bawah 17%. Nah itu kamu mau tutup berapa lama pun tidak akan meleduk gitu tutupnya. Karena tanpa fermentasi. Nah, kalau kamu fermentasi ya pasti meleduk. Nah coba aja kamu fermentasi anggur. Kamu fermentasi alkohol. Kamu fermentasi wine. Pasti meleduk. Karena itulah fermentasi. Nah itu bagusnya adalah probiotik. Untuk diminum sebagai probiotik. Tapi benar-benar probiotik atau tidak? Kan harus kamu teliti supaya kamunya sehat. Kalau enggak nanti kamu kena imbasnya. Yang paling aman suplemen lah ya. Suplemen. Walaupun buatan pabrik tapi itu rekomendasi udah bertahun-tahun sangat bagus banget. 8 aja enggak usah banyak-banyak. Ya. Liposomal glutathione, probiotik, MCT, D3K2, magnesium, kalsium, propolis, royal jelly. Ya, kamu bisa minum 8-8-nya 1 bulan full minum enggak apa-apa. Tapi setelah itu 2-2 atau 3-3. Saya biasa minum glutathione, propolis atau glutathione royal jelly sama MCT, atau glutathione MCT sama D3K2, atau probiotik liposomal glutathione sama magnesium, tergantung kamu mau yang mana gitu ya. Sehat.